Perkenalkan, nama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18033030102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan memparodikan ajakan bagi para stakeholder untuk tidak melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial bencana. Selamat menyaksikan. Ini kau nih foto terus saya. Bahkan setelah badai seroja kemarin kau masih sehat. Syukur Tuhan, foto biasa sama bantuan kamera. Aduh, kau bilang apa tadi? Saya masih hidup sampai sekarang. Tuhan, untung masih kau nih doakan saya cepat mati kan. bukan Kau tahu ya kemarin tuh waktu badai seroja tuh. Kau tidak tahu kah? Hujan deras. Habis itu angin kencang, kau tidak tahu sapu kamar nih masuk air, sampai saya stres gitu, kau sampai mengungsi di kursi sapungan nih. ya sini ini angin nih. Biar angin kecil saya trauma karena badai seroja kemarin itu. Saya punya juga kos nih, spon lemari bahkan semua sih juga hampir terangkat. Apalagi pas listrik padam kemarin dua utara sini utara. Ya, ngomong kau ada dapat bantuan baru-baru Kan sudah dapat bantuan, kan sapunya hanya untuk air satu. Jadi kalau sapunya ini sini sampai terangkat semua, itu baru saya bisa dapat bantuan. Sejak kemarin itu ada ini apa orang yang tidak kena bencana, mereka seakan-akan kena bencana, mereka memanfaatkan sekali pada. ya ini saya punya teman juga ada dapat kemarin. Padahal itu macam kita dua sudah, padahal yang tidak terlalu bagaimana sekali ini dampaknya. Itu karena apa sih? Saya rasa yang maksudnya orang yang punya kepentingan untuk mendata korban mereka tidak turun lapangan yang lalu. Bahkan itu tadi tuh buktinya mereka dapat bantuan padahal ini kerugiannya tidak parah sekali. Kau kalau lihat ini apa kita masih hidup sampai sekarang. Iya itu Tuhan. Ya, di beberapa daerah di NTT bahkan sampai ratusan orang meninggal. Ini di Kupang kemarin pas lewat kan, beberapa hari setelah badai seroja itu banyak infrastruktur yang rusak. Ada lagi yang sampai ratusan orang meninggal di Adinara yang lain. Terus jembatan besar kasihan yang apa sampai meninggal. Ini itu kan bencana alam, kita tidak tahu kapan dia datang, Kapan dia berhenti. Lebih jelas ya lihat ini berita ini. Iya kali untuk lebih jelasnya kita dua nonton lagi sudah. kapan? Ini yang pas badai seroja kemarin yang banjir bandang ke tanah longsor. Pakar Flores Timur, saudara, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, hujan deras yang turun tanpa henti beberapa hari terakhir juga menyebabkan banjir bandang. Tuhan, kasihan itu inilah deh. Inilah video yang merekam detik-detik banjir bandang yang terjadi, terutama di sekitar daerah aliran sungai. Saat ini perakirawan BMKG menyebut status waspada
untuk sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Kambera, Batawai, Lampau, Tertutup semua rumah. Karera, Ih, Mahu, dan berat. beberapa kecamatan lainnya. Jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Ke media sosial terlihat mengalami akses cukup parah hingga saat ini adalah Kecamatan Kambera karena luasnya daerah yang terkena banjir Mereka bandang. mengungsi di mana nih? Itu sudah. Semoga Iya Kak. Menurut kau ini apa? Seroja berdampak besar di 11 wilayah di Nusa Tenggara Timur. Presiden meminta penanganan bencana dilakukan dengan cepat. Namun penyaluran bantuan yang mulai mengalir terkendala cuaca buruk dan akses yang terputus. kasihan nih. Iya Kaca, menurut kau ini apa? Adakah tidak peluang korupsi dana bansos? Untuk bencana ya. Iya Kak. Tidak mungkin tuh mereka tidak memanfaatkan keadaan begini. Wih, bantuan itu banyak tuh. Kalau omong tentang peluang, saya rasa ada peluang untuk melakukan korupsi di kalangan para stakeholder. Padahal dalam situasi yang memprihatinkan seperti ini, masih saja ada pihak-pihak tertentu yang bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang tertimpa musibah. Seperti yang terjadi sebelumnya, saya baca di berita-berita itu, banyak di beberapa daerah itu para stakeholder yang memanfaatkan situasi bencana sebagai modus untuk melakukan korupsi. Bagi stakeholder di dalam ini penyaluran bantuan bansos ini penting sekali Kak. Sepenting apa sih? Iya, penting sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa bantuan sosial itu adalah pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan itu berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Nah, dalam hal ini ketepatan sasaran harus diutamakan dalam pemberian dana bansos bencana alam. Seperti yang kita contoh tadi tuh, kita punya teman tuh ada yang sebenarnya tidak terlalu mengalami kerugian akibat badai Seroja. Tapi mereka seakan-akan mendapatkan bencana juga. Mereka memanfaatkan keadaan, begitu Kak? Oh, itu karena yang melakukan pendataan tuh ada yang tidak turun langsung ini tuh lokasi yang mencalonkan diri untuk menerima bantuan sosial tersebut. Sebenarnya juga orang yang bertugas untuk mendata tuh harus turun langsung supaya mereka tahu yang mana betul-betul yang membutuhkan itu, supaya tidak ada begitu mereka memanfaatkan keadaan mereka korupsi atau gimana tuh. Oh, sebenarnya untuk stakeholdernya juga akan lebih baik. Kita hanya bisa berharap gitu, supaya mereka tidak melakukan korupsi dana bansos bencana. Tidak menjadi soal seberapa besar yang masyarakat dapatkan dari bantuan sosial tersebut, karena upaya itu dilaksanakan setelah melalui pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan pemenuhan urusan belanja pemerintah daerah. Tetapi ketepatan sasaran sangat berpengaruh kepada masyarakat, sebab dengan sasaran yang tepat, maka selain memperoleh kepercayaan, juga dapat membantu kesulitan masyarakat yang tidak mampu, sehingga bantuan sosial menjadi salah satu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Stakeholders atau pemangku kepentingan sangat berandil besar dalam proses penyaluran dana bansos bencana, di mana mereka yang mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak bencana di tempat tinggalnya. Nah, dalam hal ini, mereka harus turun langsung di lokasi bencana.
serta mengevaluasi siapa-siapa saja yang pantas menerima bantuan bencana. Oleh karena mereka sangat berperan besar dalam proses penyaluran dana bansos, maka sangat diharapkan agar mereka tidak mengkorupsi dana bansos tersebut. Oleh karena itu, stop korupsi.